Seharusnya Mas Hasto Kristianto itu menang di pra-peradilan. Seharusnya. Cuma kami menduga dan mendapatkan informasi ada hakim MA berinisial Y yang melakukan intervensi. Hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung, inisialnya Y. Ya, kami mendapatkan informasi itu. Artinya ada pesanan. Iya, di situ yang kami dapat informasi terkait cawe-cawe untuk pra-peradilan. Makanya kami masih diberi kesempatan selanjutnya untuk mengajukan 2 pra-peradilan, cuma gugur karena KPK buru-buru melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Pasti ini ada persoalan cawe-cawe politik yang ingin melakukan kriminalisasi, yang ingin melakukan politik balas dendam ya terhadap Mas Hasto yang selama ini keras. Yang kami lihat kritik-kritik Mas Hasto memang kepada Pak Jokowi. Kalau nggak ngeklaim, menduga, menuduh, memframing, nah inilah kerjaan si kawan ini, ya. Udah salah soal perjanjian batu tulis, dari juru bicara sekarang berakhir hanya sebagai politisi PDIP. Tak ada lagi kulihat di bawah videonya dia itu, nama dia itu dibuat jubir PDIP. Tinggal politisi PDIP. Jadi klaim lagi dari orang-orang seperti ini. Mengklaim harusnya Hasto itu menang di Prapitnya katanya. Sekaligus membuat tuduhan bahwa MA mengintervensi. Ada katanya hakim berinisial Y yang mengintervensi Prapit itu. Ya, dia dapat informasi. Ya, entah informasi dari mana. Entar kayak si Deddy Sitorus lagi. Utusan itu siapa? Sampaikan saja, kata Bapak Jokowi. Kemudian mereka, apa yang mereka jawab? Jubirnya PDIP itu bilang, kami tidak mengenal. Kami tidak mengenal siapa utusan itu. Kami belum tahu siapa dia dan apa yang disampaikan katanya. Lah, kalau orang tidak dikenal membawa berita, sebodoh itukah? Sebodoh itukah mempublikasikan berita dari orang yang tidak dikenal di kala politik sedang memanas? Nah, dia bilang lagi tadi ada yang menyampaikan katanya. Kalau ditanya sama dia, siapa orangnya? Siapa orangnya? Otomatis kalau ada hubungannya dengan MA, otomatis yang tahu urusan itu adalah orangnya ada di MA. Kan begitu. Ntar ditanya dia siapa orangnya, dia gak tahu lagi jawabnya. Nah, kemudian dia bilang lagi kriminalisasi terhadap Hasto dan cawe-cawe itu. Apa yang mereka lakukan terhadap Jokowi bukan kriminalisasi? Apakah itu bukan kriminalisasi? Yang tidak dilakukan oleh Jokowi, mereka bilang Jokowi. Kemudian dia bilang lagi balas dendam. Siapa yang balas dendam? Bukankah mereka yang balas dendam terhadap Jokowi? Mereka tidak marah kepada Prabowo karena Prabowo menang. Tetapi mereka marah kepada Jokowi, ya, karena Prabowo menang didukung Jokowi. Ya, dan sampai hari ini apapun peristiwa semua salah Jokowi. Terus siapa yang mau balas dendam? Siapa yang balas dendam? Jokowi balas dendam. Prabowo balas dendam. Siapa yang balas dendam kepada mereka? Gak ada. Justru mereka lah yang balas dendam. Segala sesuatu mereka bilang cawe-cawe. Mereka bilang oligarki. Mereka bilang dinasti. Semua diarahkan kepada Solo. Itu apa namanya kalau bukan balas dendam karena kekalahan di Pilpres? Dan kemudian ini orang, ya maaf aja, orang ini adalah orang baru di partai itu. Orang baru di partai itu. Dia dulunya di Partai Merah Muda, pindah ke Partai Merah Tua. Ya, ketika dari Partai Merah Muda, dia pindah karena apa? Karena partai itu katanya mendukung Prabowo. Nah, kemudian ternyata setelah Prabowo menang, partainya dia ini yang sekarang merapat ke Prabowo supaya dapat ya sesuatu lah dari pemerintahan Prabowo. Terus dia diam. Kenapa dia nggak teriak?
Kenapa dia nggak teriak pada saat partainya mencoba ngelobi Prabowo? Nah itu dia. Ya kemudian dia kan pindah. Itu hanya alasan dia. Karena PSI, saya sebutkan namanya nggak apa-apa. Karena PSI dan PDIP beda. PSI kan hanya partai yang masih kecil, yang kemungkinan untuk duduk di sana itu susah, sulit, ya kan? Dan dia merasa akan sulit baginya untuk bisa naik ke sana. Pindahlah dia partainya ke PDIP. Ya, sama-sama merah. Ternyata di sini juga dia nggak dapat apa-apa. Kalah juga. Malu lagi balik ke sana. Padahal ya, kalau dia mungkin bertahan di PSI, dia mungkin akan dapat posisi juga di sana. Jangan-jangan sebagai salah satu ketua apa lagi itu kan. Nah sekarang dia di PDIP dapat apa? Jubir juga udah dipecat. Dia kagak tahu soal batu tulis. Ya, bicara lagi tentang batu tulis, berdebat lagi sama orang yang paham soal batu tulis. Habis itu dia dipecat. Sekarang di bawah namanya tidak ada lagi ditulis jubir, cuman politisi PDIP, ya kan? Politisi PDI Perjuangan. Itu doang. Terus apa yang mau diambil lagi sekarang dari dia ini? Nggak ada. Ini suaranya udah nggak ada. Kecuali kalau dia lulus. Jebol pada saat pileg kemarin. Bisa dia dipakai. Nah, kalaupun sekarang dia dipakai, yang pakai bukan partai itu. Yang pakai media. Contohnya ini, rakyat bersuara pakai dia. Biar channel itu, biar saluran itu naik rating. Ya kan? Biar siaran itu ratingnya naik. Orang-orang seperti ini perlu. Ya. Jadi apa yang mau diharapkan oleh partai itu dari dia? Dia dianggap sebagai pion. Maju menyerang paling depan. Ya, mati juga nggak ada persoalan dengan partai. Ya. Kenapa dibilang begitu? Partai itu sudah besar. Ada tidak adanya dia nggak pengaruh dengan partai itu. Apalagi sekarang dia juga nggak lolos ke Senayan sana. Terus apa yang diharapkan oleh partai? Kenapa dia ditaruh menjadi jubir waktu itu? Dia dipakai jadi jubir karena dia pasti bergaya bersuara keras, bersuara lantang, untuk menjatuhkan lawan politik dari partainya yang sekarang. Dia pasti menggebu-gebu tuh, militan. Ya kan, dia bergaya militan supaya dia dapat kursi, supaya dia dapat tempat di partainya yang baru. Nah, partai memakai itu, partai tahu, partai sudah paham orang-orang yang ingin masuk ke partainya itu, partai itu sudah paham apa tujuannya. Pansos tentunya, ya kan? Pansos tentunya. Tempat yang enak tentunya, ya. Tapi partai itu manfaatkan kesempatan itu. Yuk di depan. Yuk di depan. Maju terus, serang mereka. Ya kan? Dia lakukan itu. Dia melakukan itu. Sekarang siapa yang dimanfaatkan? Dia memanfaatkan PDIP. Bukan. Dia yang dimanfaatkan. Dan dia tidak sadar akan hal itu. Yakin saya. Keyakinan saya berkata begitu. Dia dimanfaatkan oleh partai itu. Ya. Karena apa? Dia banyak yang lebih hebat dari dia. Sekarang diam. Ya. Banyak. Bahkan yang dulu ketua DPP tak lulus ke Senayan, sekarang kemana orangnya? Masih di PDIP. Terus kenapa orang yang begini dipakai? Ya itu tadi. Dia pasti akan bergaya militan. Biasalah, ya, orang-orang baru yang ingin dapat tempat akan bergaya seperti itu. Ya. Ini kan bukan siapa-siapa. Di partai lamanya juga dia bukan siapa-siapa juga. Bukan anggota dewan juga. Dia pindah partai supaya dia bisa masuk Senayan sono. Ternyata kalah juga. Terus, apa yang mau diharapkan partai dari dia? Ya itu doang. Dia hanya sebagai pion untuk menyerang. Seorang Jokowi aja mereka pecat. Seorang presiden ke-7 mereka pecat. Mereka merasa hebat bisa mecat presiden.
Ya, seorang Marwar Sirait yang sudah ikut membesarkan partai itu, di mana bapaknya adalah, bisa dibilang bapaknya adalah partai itu, orang tuanya almarhum daripada orang tua dari Bapak Marwar Sirait, ya, begitu bilang namanya PDIP, itu aja dikeluarkan, ya, apalagi seperti ini, mau siapa dia di partai itu, nggak pengaruh, tapi dipakai untuk apa? Hanya untuk sebagai pion, ya, di paling depan, you mati nggak pengaruh, itu loh, tapi you bisa menggigit, itu ajanya, makanya dipakai orang-orang seperti ini. Jadi jangan dia pikir apa yang dia lakukan itu sebenarnya sudah hebat untuk partai itu. Partai itu bukan partai kecil, bukan partai abal-abal. Ya. Jadi saya rasa jangan sampai nanti ya, jangan sampai ya untuk si Merah Tua, jangan sampai seperti orang-orang yang seperti ini yang hanya bisa bernarasi, malah bukannya mengangkat partai itu, justru malah makin menjatuhkan Partai Merah Tua. Yang sudah jatuh malah semakin jatuh. Ya. Jadi 2024 2029 ya. Kalau Partai Merah Tua ini masih menjadi tempat para kutu loncat, ya, hati-hati, bukan Anda yang makin berkembang, tapi Anda yang digigit. Anda yang digigit yang akan dibikin gatal-gatal.